warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Kevin bin Iksan dari kelas 10 TKJ 6. Hari ini saya akan membuat video presentasi PPKN tentang budaya politik sampai tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. Yang pertama, budaya politik. Pengertian budaya politik. Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan politik untuk masyarakat seluruhnya. 3 pembagian budaya politik secara umum. Yang pertama, budaya politik apatis. Kedua, budaya politik mobilisasi. Ketiga, budaya politik partisipatif. 5 faktor berkembangnya budaya politik. Yang pertama, tingkat pendidikan warga negara. Yang kedua, tingkat ekonomi. Yang ketiga, reformasi politik. Yang keempat, supremasi hukum. Yang kelima, media komunikasi yang independen. Budaya politik yang umumnya berkembang di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. 3 pembagian budaya politik Indonesia menurut Clifford Geertz, antropolog berkebangsaan Amerika. Yang pertama, budaya politik abangan, budaya politik santri, dan budaya politik priai. 3 bidang perkembangan budaya politik. Yang pertama, sikap politik yang rasional dan otonomi dalam daerah. Yang kedua, adanya diferensi struktur. Yang ketiga, adanya perluasan peran serta politik dalam masyarakat. 3 ciri budaya politik yang ideal. Budaya politik yang ideal adalah budaya politik demokrasi dengan ciri-ciri: 1. Menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua, rakyat menjadi prioritas, yaitu sebagai subjek tertinggi sebuah negara, bukan objek. Yang ketiga, rakyat memilih peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. 1. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Dilihat dari fungsi pemerintah, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. A. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. B. Satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Kelebihan desentralisasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Adapun kelemahan desentralisasi, yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintah yang membuat struktur pemerintah bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. 2. Otonomi daerah. Menurut C.J. Franzen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Sedangkan menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah yang dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan, yang kedua, fungsi pemberdayaan, dan yang ketiga, fungsi pengaturan. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur negara. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang ketiga, menjembatani konflik pada masyarakat. Yang keempat, menjaga kompetisi. Yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah pusat memiliki kewenangan lain sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Yang kedua, dana perimbangan keuangan. Yang ketiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Adapun beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan pemerataan keadilan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum secara setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisien pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.